Pagi hari ini kita melihat firman Tuhan dari Wahyu 21 ini. Dan firman Tuhan ini menceritakan kepada kita tentang langit dan bumi yang baru. Menutup dari pembahasan kita sepanjang bulan ini mengenai pengharapan kita. Dan bagaimana kita menghidupi pengharapan kita di dalam dunia ini. Maka pagi hari ini saya rasa tepat bagi kita untuk melihat tentang wujud daripada pengharapan kita. Yaitu akan adanya yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru. Kita melihat bagaimana keadaannya dan kita juga akan melihat tentang siapa yang akan masuk ke dalamnya. Bagi kita orang Kristen, anak-anak Tuhan. Pertanyaan yang mau saya tanyakan bagi kita untuk memulai renungan ini adalah, apakah kita cukup bersemangat dan mungkin merindukan untuk hidup di sorga? Semalam saya tanya sama anak muda-mudi dalam persekutuan, apakah kamu excited untuk pergi ke sorga? Apakah kamu betul merindukan dan begitu bersemangat, kapan aku sampai di sorga? Apakah kita pikirkan tentang apa yang akan terjadi di sana? Apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita rasakan? Dan ketika kita memikirkannya, adakah kerinduan yang besar dalam diri kita? Aku mau ke sana. Bagi kita orang Kristen, sorga itu bukan hanya sekedar cerita dongeng. Bagi kita orang Kristen, sorga itu bukan hanya sekedar cerita yang memberikan kepada kita penghiburan, cerita yang mungkin memberikan kepada kita motivasi. Bagi kita orang Kristen, sorga adalah kenyataan. Sorga adalah tempat di mana cepat atau lambat kita akan ke sana. Hidup dalam dunia paling 70-80 tahun kalau sampai. Kita melihat apa yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ketika bencana terjadi, waktunya telah tiba. Panggilan itu tidak memandang umur. Kita mendengar, kita membaca kisah-kisah yang menyedihkan. Orang tua sampai ke anak-anak menjadi korban. Begitu rentannya lah hidup itu. Hujan yang deras beberapa hari, beberapa minggu, disertai dengan angin yang kencang, telah menunjukkan kepada kita betapa rentannya hidup. Dalam sekejap mata, nyawa itu sudah hilang dari tubuhnya. Kalau di tempat kita tinggal ini yang namanya bencana alam, tidak terjadi. Sampai hari ini kita bersyukur Batam ini tidak dihujani dengan gempa, angin puting beliung, bahkan banjir. Jarang-jarang sekali kita temukan hal ini. Kalaupun terjadi, kita melihat bahwa jarang sekali memakan korban. Saya ingat beberapa waktu lalu terjadi longsor di daerah Tiban, 1-2 orang. Tapi bukan berarti hidup kita menjadi kebal. Kita akan mengalami cara yang lain untuk mengakhiri hidup ini. Kita semua pasti akan mati. Tapi alangkah bersyukurnya kita karena ada sorga. Tempat yang nyata, tempat yang pasti akan kita miliki.
kita akan ke sana. Saya percaya kita semua mengimani akan hal ini. Saya mendengar selalu setiap kali setelah pemakaman ada satu pujian yang sering dinyanyikan, yaitu tentang Yerusalem yang baru. Liriknya seperti, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Wah, itu adalah lagu yang indah yang kita nyanyikan, tapi saya berharap jangan hanya sekedar kita nyanyikan karena mungkin melodinya juga indah, tapi sungguh di dalam hati kita ada kerinduan untuk sampai ke Yerusalem yang baru. Dan itu dinyatakan kepada kita di sini dalam Wahyu 21 ini. Biarlah pagi hari ini saya membawa kita untuk melihat tentang langit dan bumi yang baru ini. Dan kiranya ini membangkitkan kerinduan kita untuk ke sana. Katakan di ayat yang pertama tadi, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Istilah yang baru di sini, ini bukan hanya sekedar baru dalam artian berbeda dari yang sekarang. Ini bukan dalam artian hanya sekedar yang sekarang sudah tidak ada, lalu ada yang baru. Tapi kata yang baru di sini juga berbicara tentang kualitas yang lebih baik. Ini baru dalam artian dia jauh lebih baik dari apa yang kita miliki saat ini. Langit dan bumi yang kita lihat hari-hari ini, yang di dalamnya kita hidup, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ini adalah langit dan bumi yang baru yang memiliki kualitas paling tinggi. Dan di sini dikatakan bahwa kualitas ini disertai dengan kata-kata ini. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, kenapa dikatakan laut sudah tidak ada? Apakah laut begitu buruk? Sehingga di langit dan bumi yang baru laut tidak ada. Bapak Ibu dan saudari, laut memang buruk. Laut itu menyimbolkan tentang kekacauan. Karena di laut tidak ada keteraturan. Laut itu dipenuhi dengan ombak, arus yang tidak ada keteraturannya. Makanya kapal tanpa alat untuk mengendalikan akan terombang-ambing di laut. Tidak tahu arahnya kemana. Tidak jelas tujuannya kemana. Laut juga melambangkan kejahatan. Karena di laut kehidupan tidak seperti di darat. Di darat ada hukum, ada norma. Di laut bebas. Tidak ada hukum yang mengikat. Laut juga melambangkan tentang pemisahan. Melambangkan bagaimana bangsa-bangsa terpisah, menunjukkan teritori, menunjukkan ketidaksatuan, perbedaan pandangan, dan perpecahan. Oleh karena itulah, di langit dan bumi yang baru, Tuhan katakan tidak ada laut. Tidak ada laut secara fisik, tidak ada laut yang melambangkan kekacauan. Langit dan bumi yang baru ada langit dan bumi yang memiliki kualitas yang lebih baik dari apa yang kita lihat sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah langit dan bumi yang kita inginkan. Karena di dalam langit dan bumi yang sekarang kita melihat
kekacauan, kehancuran, penderitaan, pertikaian, peperangan. Begitu banyak hal yang buruk. Di negara kita dipenuhi dengan bencana alam. Di bangsa-bangsa lain ada kelaparan, ada peperangan, ada ketidakadilan, ada kemiskinan, dan masih banyak yang lain. Bukan hanya kita yang merusak alam, tapi alam juga membunuh kita. Bukan hanya kita yang merusak bumi dan langit ini, tapi bumi dan langit ini juga membuat kita sengsara. Itulah keadaan kita sekarang di bumi ini dan di langit ini. Tapi nanti ketika Tuhan berikan kepada kita langit dan bumi yang baru, situasinya berbeda. Di sana tidak ada lagi kekacauan. Tidak ada lagi ketidakadilan. Tidak akan terjadi lagi yang namanya bencana alam. Kita tidak perlu khawatir adanya angin badai, hujan yang tidak berhenti, banjir yang tiba-tiba datang, gempa bumi yang dahsyat, bahkan sampai mungkin seperti hujan es, hujan batu dari langit. Kita tidak akan alami. Kita tidak perlu khawatir dengan semuanya ini. Dan lebih menyenangkan lagi, ketika firman Tuhan katakan kepada kita di ayat kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kota Yerusalem yang baru, itu bukan kota Yerusalem yang sekarang. Dan kita bersyukur untuk itu. Karena kota Yerusalem yang sekarang adalah kota yang penuh dengan pertikaian dan peperangan. Tapi suatu hari nanti Tuhan akan berikan kepada kita kota Yerusalem yang baru. Kota yang indah yang turun dari sorga. Digambarkan kepada kita seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan ini melambangkan tentang situasi keindahan yang paling tinggi. Karena seorang pengantin adalah seorang yang akan berusaha menjadi yang paling cantik. Dia akan berusaha menjadi yang paling indah. Kadang-kadang kalau kita mengingat tentang pernikahan kita mungkin akan membayangkan versi diri kita yang paling cantik. Kita mungkin tidak akan pernah secantik itu lagi, ya kan? Nah, kalaupun kita pergi ke pesta atau kita pergi ke acara-acara tertentu, kita tidak akan berdandan seperti waktu kita menikah. Waktu menikah itu dandanannya sangat spesial. Sangat spesial. Jadi di sini ketika dikatakan dia turun dan berhias bagaikan pengantin perempuan, artinya dia begitu indah dan sangat indah. Tidak ada yang lebih indah dari kota Yerusalem yang baru ini. Tadi kalau kita menyimak pembacaan kita dalam responsoria, kita disuguhkan dengan begitu banyak catatan tentang apa-apa saja yang membuat kota ini menjadi indah. Kalau kita bergeser sedikit ke pembacaan responsoria kita tadi, di ayat 11 dikatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bahkan permata yaspis jernih seperti kristal.
Temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di utara 3 pintu gerbang, selatan 3 pintu gerbang, dan barat ada 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Lalu dia diukur, dan dia berbentuk persegi. Di ayat 19 dikatakan, dari ayat 18 dikatakan tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Disebutkan kepada kita ada batu yaspis, batu nilam, batu mirah, batu zamrud, batu unam, batu sardis, batu ratna cempaka, batu beril, krisolit, krisopras, lazuardi. Nah, ini semua adalah batu-batu permata dengan warna yang berbeda-beda. Begitu indah kota ini. Dan kita akan ada di sana. Kita akan tinggal di sana. Dan yang membuat langit dan bumi yang baru ini jauh lebih indah lagi adalah ketika dikatakan di ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di antara keadaan yang begitu indah, yang paling indah di antara semuanya adalah Allah hidup bersama dengan kita. Dan kali ini kita bukan hanya berdoa kepada Dia yang ada di sorga, tapi kita langsung bisa berkomunikasi dengan Dia. Sama seperti ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan sesaat setelah mereka jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan katakan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan berjalan di taman itu. Keadaan kita di langit dan bumi yang baru juga demikian. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan jauh-jauh lebih baik. Kita tidak akan perlu mengkhawatirkan apapun juga. Kita tidak perlu takut akan apapun juga. Makanya dituliskan kepada kita di ayat 4. Maka dalam keadaan yang demikian dikatakan di ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Air mata. Kenapa ada air mata? Kenapa kita di dalam hidup ini menangis? Karena di sini dijelaskan kepada kita. Karena maut tidak akan ada lagi. Kematian tidak akan ada lagi. Kita menangis karena adanya maut. Karena adanya kematian. Kematian membuat kita bersedih. Kematian membuat kita meneteskan air mata. Di langit dan bumi yang baru, air mata tidak akan pernah menetes lagi. Kita akan terus bersukacita bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa karena maut tidak akan ada lagi, maka tidak akan ada lagi juga perkabungan. Kita tidak akan berkabung. Kita tidak akan bersedih karena ada sesuatu yang meninggalkan kita. Atau karena ada orang yang meninggalkan kita.
Dan di sini juga dikatakan tidak akan ada lagi ratap tangis. Tangis biasa maupun ratap tangis, tangis yang keras dengan kesedihan yang dalam, itu tidak akan pernah kita rasakan lagi. Dan dikatakan bahkan duka cita. Nah, duka cita di sini juga bisa diartikan sebagai rasa sakit. Rasa sakit secara fisik maupun rasa sakit di dalam hati. Tidak akan ada lagi yang namanya rasa sakit. Kita tidak akan merasakan sakit dan kita tidak akan mengalami sakit hati yang membuat kita bersedih. Karena apa? Di sini dikatakan, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama bukan hanya dunia ini. Tentu kita berbicara tentang langit dan bumi ini. Ini akan berlalu. Langit dan bumi yang rentan ini, yang dapat menyakiti kita ini, akan berlalu. Akan musnah. Dan bukan hanya langit dan bumi secara fisik ini akan musnah. Bersamaan dengan itu segala filosofinya, segala ajarannya, segala hal yang terdapat dalam dunia ini yang menyakiti kita, itu pun tidak akan ada lagi. Dan tentu bersamaan dengan itu, tubuh kita yang ini, tubuh kita yang lemah ini, tubuh kita yang penuh dengan keinginan daging yang kuat ini, tubuh kita yang gampang sakit, tubuh kita yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan dan bencana alam juga akan berlalu. Firman Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kita akan memiliki tubuh yang baru juga, yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak lemah, tubuh yang kuat. Bukan hanya kuat tetapi supernatural. Kalau hari-hari ini kita bisa menontonnya di televisi tentang superhero. Mereka memiliki tubuh yang spesial. Firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa suatu hari nanti di langit dan bumi yang baru kita pun ada tubuh yang spesial. Dalam 1 Korintus Rasul Paulus bilang tubuh yang sama seperti yang dimiliki Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan dalam catatan tentang Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita bisa melihat sedikit tentang bagaimana tubuh itu. Ada catatan tentang tubuh itu bisa menembus dinding. Ya. Saat para murid sedang berkumpul dalam sebuah ruangan, ditulis dengan detail kepada kita bahwa jendela dan pintunya terkunci. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Dan di saat yang sama ketika Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, di dalam ketidakpercayaan mereka, dia katakan kepada mereka, mari, lihatlah tanganku, peganglah aku ini. Dia bukan hanya sekedar roh, tapi dia bisa disentuh. Dalam perjalanan murid ke Emmaus, dia bertemu dengan mereka di perjalanan. Dia berbicara dengan mereka. Tapi ketika mereka mulai menyadari bahwa itu adalah dia, tiba-tiba dia menghilang. Ketika dia bertemu dengan para rasul di pinggir sungai, di pinggir danau Galilea, dia panggil mereka dan dia ajak mereka makan. Tubuh yang demikian yang bisa menembus
benda konkret yang bisa ada dan tiba-tiba menghilang. Tubuh yang spesial. Firman Tuhan bilang tubuh kemuliaan. Yang lama sudah berlalu. Tubuh kita ini akan musnah. Dan akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tubuh yang mulia. Saya ketika membaca ayat-ayat demikian, membuat saya tidak sabar untuk mengalaminya. Hidup di dalam dunia ini begitu mengerikan, begitu menyusahkan. Dan bukan hanya masalah langit dan bumi yang secara fisik, bukan hanya tentang filosofinya, bukan hanya tentang tubuh kita ini, tetapi juga mengenai dosa. Dosa pun akan berlalu. Dosa hanya berlaku di langit dan bumi ini. Di langit dan bumi yang baru tidak akan ada lagi dosa. Dan kenapa itu menyenangkan? Karena dosa membuat kita menderita. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, kenapa ada pertikaian? Kenapa ada perselisihan? Karena keinginan-keinginanmu yang berdosa. Kamu mau memenuhi keinginanmu yang berdosa, kamu tidak bisa, kamu bertikai. Kamu mencari cara. Dan itu menyakiti orang lain. Dan itu membuat kamu satu dengan yang lainnya bertengkar. Tidak happy. Dan akhirnya menderita. Kalau dosa sudah tidak ada, maka tidak ada lagi sumber pertikaian. Maka sudah tidak ada kan lagi sumber kesengsaraan dan penderitaan. Kita akan hidup satu dengan lainnya dengan kekudusan, dengan kejujuran, dengan sukacita, dengan kasih yang sempurna. Sebagai hamba Tuhan, saya pun merindukan situasi ini. Melayani di dunia ini penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan duka cita, penuh dengan sakit kepala dan stres. Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan adalah mengabarkan firman Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan mengikuti firman Tuhan. Tapi dalam dunia yang berdosa ini tidak sesederhana itu. Sebenar-benarnya apapun firman Tuhan ini, umat Tuhan tidak mudah untuk mengikutinya. Dan kadang-kadang melanggarnya. Dan itu membuat hati sebagai hamba Tuhan patah, berkabung, sakit, kecewa, khawatir, dan lain sebagainya. Betapa saya rindu kita semua sudah di sorga, di langit dan bumi yang baru. Saya tidak perlu khotbah. Saya tidak perlu memikirkan. Saya tidak perlu mengingat, memikirkan, mengkhawatirkan. Karena di sana semua sudah sempurna. Tidak ada lagi dosa. Yang lalu, yang lama telah berlalu. Langit dan bumi yang baru adalah tempat yang begitu indah. Dan dikatakan di ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Tuhan berbicara kepada Yohanes seperti seolah-olah sudah terjadi. Dia bilang apa? Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan ini dikatakan oleh Tuhan dengan cara seperti ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa ini pasti akan terjadi. Ini tidak akan tidak terjadi. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru ini. Pasti. Makanya Tuhan bilang seperti seolah-olah ini sudah terjadi. Karena di pandangan mata Tuhan sebagai Allah yang maha tahu dan maha hadir, ini fix akan terjadi. Dan dia bilang apa? Tuliskan. Kenapa dituliskan? Karena penting bagi kita. Kita harus baca, kita harus ketahui. Karena ini harus mengubah kita. Karena firman Tuhan ditulis untuk mengubah kita. Mengubah kita yang duniawi menjadi rohani. Setelah dituliskan bagi kita, setelah kita tahu bahwa ini pasti untuk kita, bahwa Tuhan pasti akan memberikannya bagi kita, maka perlu kita juga mengevaluasi hidup kita. Apakah langit dan bumi yang baru yang Tuhan pasti berikan ini itu untuk kita? Atau kita ada di luar daripada ini? Dan cara mengujinya, pertama adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di sini dikatakan di ayat 6, firman-Nya lagi kepada aku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yang akan masuk ke langit dan bumi yang baru ini hanya ada satu kriterianya. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dan kata yang awal, mungkin kadang-kadang kita pikir awal dunia. Tapi kata yang awal di sana lebih kepada yang permulaan. Artinya dari sebelum dunia ada, sampai nanti akhir dari dunia dan selamanya. Dia adalah Allah. Hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan dikatakan di sini haus dan diberi minum dari mata air kehidupan. Diselamatkan oleh anugerah karena mata air ini diberikan secara cuma-cuma. Hanya kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima air kehidupan ini dan akan hidup selamanya di langit dan bumi yang baru. Adakah kamu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Adakah anak-anak kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Adakah orang-orang yang kita sayangi sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Dan ini bukan hanya terlihat dari apa yang ada di dalam, tapi juga terlihat dari apa yang nampak dari luar. Karena di ayat 7 dikatakan kepada kita, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Firman Tuhan bilang, barang siapa yang menang. Yang menang di sini bukan berarti dia bisa masuk surga karena dia hebat. Tapi yang menang di sini adalah karakter.
yang nampak dari mereka yang sungguh-sungguh percaya. Artinya kalau kita katakan bahwa kita ini orang Kristen, maka kita harus hidup menang sebagai orang Kristen. Kita harus bisa menunjukkan bahwa aku orang Kristen. Tadi pagi saya khotbah di gereja Gapi Maranatha. Dan firman Tuhan yang saya bawa di sana terambil dari Roma pasal 13. Dan saya mau kita melihat itu karena menang di sini lebih jelas kita bisa lihat di sana dalam aplikasinya dalam hidup kita. Roma pasal 13. Mari kita lihat, saya bacakan bagi kita dari ayat 12. Dikatakan kepada kita, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hidup yang menang adalah hidup yang menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan memperlengkapi diri dengan senjata terang. Dan lebih lagi dituliskan kepada kita lebih detail di ayat 13. Bagaimana menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, yaitu dengan di ayat 13 sebuah ajakan dari Rasul Paulus, marilah kita hidup dengan sopan. Kata sopan di sini artinya terhormat. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa kalau kita bilang kita orang Kristen, hiduplah sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang terhormat, bukan orang Kristen yang memalukan. Kita bilang kita Kristen, tetapi hidup kita ditandai dengan dosa. Sampai akhir hidup kita, orang tidak bisa melihat apakah kita ini akan masuk surga atau tidak. Saya bilang kepada anak muda semalam, tolong bantu supaya pekerjaan kami sebagai pendeta lebih mudah. Khususnya ketika memakamkan. Karena ketika kita mau memakamkan orang Kristen, tentu kita mau berbicara tentang dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di dalam Tuhan. Dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Tapi kalau sepanjang hidup kita tidak ibadah, kita tidak peduli dengan belajar firman Tuhan, kita tidak datang ke persekutuan, di luar sana kita hanya melakukan dosa ini dan dosa itu, maka itu akan sulit bagi pendeta untuk bilang bahwa ini di sorga atau di mana ini. Karena kita ini manusia. Yang kita lihat memang hanya yang di luar. Tapi firman Tuhan bilang hiduplah dengan berkemenangan. Barang siapa yang menang, artinya dia yang mempunyai iman dan akan memegang imannya dan hidup di dalam imannya. Itulah yang menang. Dan di sini dikatakan yang hidupnya dengan sopan, yang hidupnya dengan terhormat. Seperti pada siang hari, tidak memalukan. Lebih mengerikan adalah ketika kita bilang kita orang Kristen, tapi perbuatan kita, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan saja malu dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Di sini dijelaskan lebih lagi kepada kita. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Saya sampaikan tadi di sana dan saya sampaikan juga di sini. Apa artinya ini? Hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Nah, ini tertuju kepada masa dulu, masa Rasul Paulus. Penyembahan berhala dilakukan dengan dua cara atau dua kegiatannya.
ketika orang menyembah berhala, dua kegiatan yang mereka lakukan. Satu, dimulai dengan ibadah. Mereka akan ibadah. Mereka ibadah kepada Tuhan mereka, berhala mereka. Lalu setelah mereka ibadah kepada berhala mereka, melakukan segala ritual mereka, mereka akan lanjutkan dengan mabuk-mabuk dan berzina. Itulah kenapa di sini dikatakan pesta pora, kemabukan, kemudian dilanjutkan dengan jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Karena demikianlah mereka beribadah pada masa dulu. Saya sampaikan tadi kepada mereka di sana dan saya sampaikan kepada kita di sini, bahwa kekristenan di zaman sekarang kelihatannya tidak ada bedanya. Natal sebentar lagi. Besok sudah mulai bulan Desember. Apa yang kita sedang rencanakan? Apa yang sedang kita pikirkan tentang Natal? Pesta. Kekristenan hanya pikir zaman sekarang tentang pesta. Natal pun jadi ajang pesta. Euforia, segala bentuk pesta yang bahkan duniawi. Seberapa banyak orang Kristen yang ketika memasuki bulan Desember rindu mendengar dan membaca kisah Natal dalam Alkitab. Menggali lebih dalam apa yang terjadi sebenarnya di Natal yang pertama. Apa yang menjadi aplikasi sebenarnya dari Natal ini dalam hidupku di zaman sekarang ini? Kebanyakan justru berpikir tentang bagaimana supaya Natal nanti kita buat semeriah mungkin. Sampai kita lupa bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang. Terhina. Bahwa Tuhan Yesus lahir bukan untuk pesta. Dia lahir untuk menderita. Dia lahir untuk mati di atas kayu salib. Kenapa kita berpesta? Karena itulah kedagingan kita dan kita mengikutinya. Bahkan dalam gereja itu yang kita ikuti. Orang Kristen zaman sekarang yang mereka rindukan adalah pohon Natal yang besar. Sampai kalau tidak ada pohon Natal seperti dalam gereja kita, menjadi sebuah pertanyaan tahun demi tahun. Kenapa tidak ada pohon Natal? Saking kita rindu akan pohon Natal. Suatu hari mungkin kita adakan Natal tanpa khotbah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan. Kemarin waktu kami rapat BP, bilang Pak tolong ya nanti malam Natal khotbahnya jangan sampai 1 jam lebih. Suatu hari mungkin saya akan khotbah 5 menit. Saya mau dengar ada enggak yang protes. Kalau saya khotbah 5 menit, ada enggak yang protes? Pak kenapa cuma 5 menit? Mari kita tanya hati kita. Kalau saya cuma khotbah 5 menit, akankah saya bertanya? Akankah saya protes? Sama seperti saya bertanya, sama seperti saya protes untuk hal-hal lain. Kita hanya peduli dengan pesta pora. Dan apa yang saya lihat lagi? Yang saya lihat dalam kekristenan zaman sekarang. Oh, kelihatan rohani. Dalam semua perkumpulan kita, apapun itu, dimulai dengan ibadah. Wow, rohani sekali. Karena kita orang Kristen, kita harus ibadah. Good, bagus. Tapi sangat ironis. Karena setiap kali saya lewat di tempat di mana orang Kristen berkumpul dan beribadah, awal saya lewat, mereka sedang ibadah. Mereka lagi nyanyi pujian. Mereka menyembah Tuhan. Bentar lagi kita lewat, mereka sedang mabuk. Bentar lagi kita lewat, mereka sedang joget-joget tidak jelas.
laki-laki dan perempuan joget di sana, dekat-dekat. Bukankah ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Pesta pora, kemabukan, dan perbuatan percabulan dan hawa nafsu. Dengan gambaran yang sama dia berikan. Di zaman dahulu kala ini penyembahan berhala wajar. Penyembahan berhala. Kalau penyembahan berhala lalu setelah itu mereka mabuk, lalu setelah itu mereka pesta, lalu bahkan setelah itu mereka berzina, penyembahan berhala kita bilang. Tapi lebih parah kita, orang Kristen. Ketika kita merencanakan tentang ibadah pun, kita juga merencanakan tentang ada anggaran untuk beli tua, beli bir, wajib, tak boleh tidak ada. Itulah kenapa kita harus berpikir, aku pantas tidak? Kita pantas tidak? Orang-orang yang kita kasih pantas tidak masuk ke langit dan bumi yang baru? Karena hanya orang yang menang yang akan ke sana. Tidak sembarangan. Jangan hanya karena kita orang Kristen lalu kita bilang aku pasti ke sana. Evaluasi hidup kita. Makanya kalau kita membaca Roma pasal 13 ini, dikatakan di ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwasanya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Orang Kristen harus bangun dari tidur. Ini perkataan bukan untuk orang tidak percaya. Ini adalah perkataan untuk orang Kristen. Bahwa kita harus bangun dari tidur kita. Kekristenan sedang tidur. Karena para pendeta zaman sekarang hanya mau menyampaikan apa yang jemaat suka. Kalau jemaat tidak suka, tidak disampaikan. Dan kalau pendetanya terlalu berani menyampaikan, jemaatnya akan lari. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya pilihan. Karena saya juga mau menang. Saya tidak mau kalah. Saya mau ke langit dan bumi yang baru. Maka saya harus melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Dan kalau perkataan-perkataan ini tidak menyenangkan di telinga, biarlah ini membangunkan, bukan mematikan. Karena kalau anak kita sayangi, dia harusnya pergi gereja, dia harusnya pergi sekolah, tapi dia tidak mau bangun. Apa yang akan kita lakukan? Biarkan dia tidur. Kalau kita biarkan dia tidur, dia akan mati. Kita tidak sayang sama dia. Tapi apa kita lakukan? Kita tarik dia. Kita pukul dia. Kita siram dia dengan air. Dia pasti tidak happy. Dia pasti bangun dengan menggerutu. Tapi dia pasti hidup. Karena dia bangun. Itu yang saya rindukan, itu yang saya mau. Pagi hari ini ketika kita berbicara tentang yang menang, inilah yang dimaksudkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal ini. Dan kalau kamu berada dalam posisi seperti itu dan kamu bilang, aku tidak bisa menghindarinya, Pak. Kamu selalu punya pilihan. Saya bilang kepada anak-anak muda. Mereka bilang, Pak, bagaimana? Di tongkrongan kami sudah biasa orang merokok, sudah biasa orang mabuk, sudah biasa mereka bicara hal yang tidak senonoh. Tapi mereka teman saya. Saya bilang kalau kamu mau menang, kalau kamu mau mengikuti firman Tuhan, tinggalkan tongkrongan itu. Kenapa? Di ayat 14 dari Roma pasal 13 biar saya bacakan bagi kita. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Apa artinya merawat tubuh untuk memuaskan keinginan? Secara harafiah bisa diterjemahkan seperti ini. Jangan kasih makan dagingmu.
jangan kasih makan. Daging kita cenderung mau berbuat dosa. Supaya dia tidak berbuat dosa, jangan kasih dia makan. Kalau kita mau tidak mabuk, jangan pergi ke tempat orang mabuk. Hanya itu obatnya. Jangan kasih makan dia. Maka kalau di tempat di mana kita berkumpul, selalu saja ada mabuk, selalu ada saja perbuatan-perbuatan berdosa, jangan ke sana. Kamu tidak perlu berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Kegagalan kita orang Kristen terletak di mana? Karena kita memandang semua itu lebih penting daripada gereja. Lihat orang Kristen mula-mula, di mana mereka berkumpul? Di mana mereka menyatukan hati mereka? Di mana mereka rindu untuk saling menolong satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Di gereja. Di gereja. Kalau kita membaca kisah para rasul, bagaimana para jemaat orang-orang Kristen membawa harta benda mereka ke hadapan siapa? Ke hadapan para rasul. Menjadi persembahan diakonia mereka untuk dibagikan satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan. Sambil mereka beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi posisi gereja di zaman sekarang adalah posisi yang terakhir bagi orang Kristen. Betapa menyedihkannya bagi hati saya sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang ketika melihat orang Kristen lebih bersemangat untuk melakukan ini dan itu di luar sana daripada di gereja. Kenapa? Karena gereja tidak bisa memberikan apa-apa. Karena di gereja sekarang orang berpikir gereja hanya menerima saja. Hanya kita kasih-kasih saja persembahan kita. Apa yang kita dapatkan dari gereja? Daripada kita berusaha untuk membangun gereja, mendingan kita membangun apa yang ada di luar sana, yang kita pikir akan menolong kita, bahkan mungkin sampai membawa kita ke surga. Karena ada bahkan pandangan orang, kalau tidak ramai yang bawa aku ke kuburan nanti, seolah tidak sah. Dalam semua aspek hidup kita, kita mau orang ramai datang. Mau itu gereja ada, mau tidak, it's okay. Tidak terlalu penting. Gereja tidak penting. Makanya kita tidak menang. Makanya kita kalah. Makanya kekristenan sedang tidur. Bangun orang Kristen. Biarlah di bulan Natal ini kembali kita ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita kesampingkan segala bentuk pesta pora, segala bentuk hal-hal lain yang akan mengalihkan pandangan kita. Itulah kenapa gereja Alkitab Presbyterian membuat ibadahnya sesederhana mungkin. Baca buletin kita hari ini, saya ada tulis di sana tentang ibadah yang sederhana. Kenapa harus sederhana? Supaya fokusnya tidak lari. Supaya fokusnya tidak ke pohon Natal. Supaya fokusnya tidak ke Santa Claus. Supaya fokusnya bukan ke tari-tarian. Supaya fokusnya bukan ke hal-hal lain, tapi kepada Kristus yang lahir untuk menderita dan mati di atas kayu salib. Itu yang penting. Karena kita mau menang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siapa yang tidak akan masuk? Tadi kita baca di responsore kita, Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis.
Sesuatu yang tidak Tuhan suka tidak akan masuk di dalamnya. Dan di sini dituliskan kepada kita kriterianya. Atau orang manusia yang melakukan kekejian atau dusta. Apa itu kekejian dan dusta? Ini berbicara tentang pertama kalau dibilang kekejian, orang yang tidak percaya Tuhan dan terus melakukan dosa. Kalau dibilang dusta, ini berbicara tentang orang Kristen tapi hidup di dalam dosa. Bagi Tuhan, orang yang mengaku Kristen tapi hidup di dalam dosa dan menikmati dosa adalah orang yang sedang berdusta. Makanya saya bilang bahwa kemunafikan yang hakiki ketika orang Kristen di luar sana bilang, aku Kristen, tapi aku ibadah dalam hatiku. Aku tidak perlu ke gereja, orang tidak perlu lihat aku sedang berdoa. Itu ada kemunafikan yang hakiki. Karena bukan saya yang mengatakannya, Tuhan yang mengatakannya. Kalau kamu orang Kristen, tapi kamu tidak hidup sebagai orang Kristen. Apa hidup sebagai orang Kristen? Ibadah. Itu adalah karakter paling standar dalam kehidupan orang Kristen. Ibadah. Itu udah sangat dasar, sangat basic. Kalau yang sangat basic ini saja kamu tidak mau, kamu berdusta. Jangan bilang-bilang kamu Kristen, padahal kamu berdusta. Dan kalau kamu terus berdusta, kamu tidak akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dan tadi di ayat 7 dikatakan mereka adalah orang yang menang. Hidupnya dilihat nampak sebagai seorang Kristen. Apakah hidup kita nampak sebagai orang Kristen? Apa betul kita begitu mengutamakan status kita sebagai orang Kristen dalam ibadah, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau ketika kita di pesta, kita tanggalkan kekristenan kita. Atau ketika kita di rumah, kita tanggalkan kekristenan kita. Atau ketika kita di kumpulan, di tempat kerja, tempat belajar, dimanapun kita, kekristenan kita sampingkan dulu. Nantilah itu, di gereja saja kita Kristen. Maka kita sedang berdusta. Langit dan bumi yang baru begitu indah. Dan kita seharusnya mau tinggal di sana. Tapi supaya kita bisa tinggal di sana, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus artinya bukan hanya di mulut, tapi nampak dari hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang menang, bukan yang gagal, bukan yang jatuh, apalagi menikmati dosa. Dosa apa yang sedang kamu nikmati? Dosa apa yang sedang kamu nikmati? Bisa tidak kamu tinggalkan? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh indah pengharapan di dalam Engkau. Bahkan Engkau akan memberikan langit dan bumi yang baru bagi setiap yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, yang menang di dalam Engkau. Kami masih hidup dalam dunia ini Tuhan. Begitu banyak pencobaan, begitu banyak godaan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Supaya masing-masing kami memperhatikan bagaimana kami hidup. Agar terwujud Tuhan sungguh dalam hidup kami ini. Bahwa kami sungguh adalah anak-Mu. Dan kami menang sampai kami nanti masuk ke langit dan bumi yang baru. Bagi yang berdusta, bahkan menipu diri sendiri dengan segala macam alasan, kami mohon Tuhan supaya Engkau menolong, bermurah hati untuk menyadarkan agar mereka berpaling daripada-Mu, daripada dosa mereka dan datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkaulah kiranya boleh menolong kami semua hingga tiba waktunya, harinya,
kami semua boleh berkumpul, bukan hanya dalam ruangan ibadah ini, tapi di hadapan Tuhan, di langit dan bumi yang baru. Kasihan dan tolong kami Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.